Assalamualaikum. Eh, Indonesia terus galang komunikasi. Sebagai mitra dekat di ASEAN, Indonesia menjalin komunikasi dengan banyak negara untuk membantu meredakan ketegangan politik di Myanmar. Kompas, 18 Februari Internasional 2021. Indonesia terus menggalang dukungan dan komunikasi dari dunia internasional agar memberikan perhatian bagi keselamatan rakyat. Tuh, ingat, keselamatan rakyat ya yang utama nih. Dan proses demokrasi di Myanmar. Selain menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN, organisasi regional tempat Myanmar bergabung, Indonesia juga membuka komunikasi dengan Amerika Serikat dan Cina, dua negara yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh di kawasan. Mulai dibaca nih sama Bu Retno, hebat nih. Upaya menggalang komunikasi ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selama beberapa pekan terakhir. Setelah berbicara dengan pemerintah Indonesia Selasa 16 bulan Februari 2021, seusai bertemu dengan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Shirajito di Jakarta, Retno terbang ke Brunei Darussalam untuk bertemu dengan Sultan Hassanah Bolkiah, pemimpin Brunei Darussalam yang kini memimpin ASEAN. Dalam jumpa pers seusai bertemu dengan mitranya Menlu Brunei, Dato Heriawan Retno menegaskan kembali pendekatan konstruktif untuk menanggapi isu Myanmar. Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar adalah tetap menghormati prinsip non-interference tuh. Jadi tidak mengganggu dalam negerinya, mengutamakan konstruktif engagement dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholder dan transisi demokrasi secara inklusif, kata Retno. Lebih lanjut, ia menegaskan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebagai satu keluarga. Keluarga ASEAN, sikap itu menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN, terutama untuk menghormati apa yang tertera dalam Piagam ASEAN artikel 1 ayat 7 dari Piagam ASEAN itu mengatakan to strengthen democracy, enhance good government, and rule the law, and promote and protect human right and fundamental freedom, menurut Retno. Artikel ini menyebutkan amanat memperkuat demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sumber pasti hukum dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental. Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk membantu Myanmar. Sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini, menambahkan menurut dia dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi, antara lain tampak dari pernyataan Dewan Keamanan PBB 4 Februari lalu dan resolusi 29 dari Dewan HAM PBB mengenai implikasi krisis di Myanmar terhadap hak asasi manusia ya. Selasa lalu, setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Hongaria Peter Shirajito di Jakarta, Retno mengatakan ia telah menjalin komunikasi dengan Menlu AS Antony Blinken pada Selasa malam. Keduanya menyatakan prihatin atas situasi di Myanmar. Selain berkomunikasi dengan Blinken, Retno juga berkomunikasi dengan kolega dekatnya Menlu China Wang Yi. Upaya Retno membuat Indonesia menjadi anggota ASEAN yang paling terbuka soal Myanmar. Retno berulang kali mengatakan Indonesia siap berkontribusi di Myanmar. Selain itu, Indonesia relatif netral dalam dinamika kawasan. Jakarta bisa berkomunikasi baik dengan Beijing maupun Washington yang tengah berebut pengaruh di kawasan. Nah, jadi Indonesia lagi menjaga perdamaian dunia nih. Dalam diskusi daring yang digelar di Habibie Center Rabu, peneliti senior The Habibie Center Rene Patirajene Jawane mengatakan hubungan baik terjalin antara pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Aung San Suu Kyi dengan Perdana Menteri PM Thailand Prayut Chan-o-cha ditandai dengan surat yang dikirim Hilaing kepada Prayut yang berisi
alasan mengapa militer melakukan kudeta dapat menjadi pintu masuk negara-negara anggota ASEAN yang disarankan untuk memanfaatkan kedekatan hubungan kepercayaan yang diberikan junta militer Myanmar kepada PM Prayut sebagai alternatif jalur komunikasi resmi. Pada saat yang sama, konferensi tingkat tinggi pemimpin negara ASEAN bisa menjadi langkah berikutnya untuk membantu proses politik di Myanmar. Sementara itu, dari Myanmar dikabarkan unjuk rasa warga terus berlangsung. Sikap represif aparat keamanan tidak membuat ciut rakyat Myanmar yang terus menyuarakan penolakan terhadap kudeta oleh militer. Puluhan ribu warga Myanmar dari dataran tinggi terpencil di negara bagian Chin hingga warga kota kecil di delta Irrawaddy turun ke jalan. Di kota tempat mereka tinggal dan mengangkat poster yang berisikan penolakan terhadap kudeta serta tuntutan pembebasan Aung Suu Kyi. Di ibu kota Naypyidaw, puluhan ribu warga yang bekerja di berbagai sektor mulai dari insinyur, dokter, hingga guru berbaris menuju kota pusat penerbangan kayu Pian Ma sambil membawa poster spanduk bertuliskan "Bantu Myanmar". Nih rame juga, lihat tuh. Tuh. Rame kan? Tuh. Jadi teman-teman, dari berbagai negara memang ya kita sih kalau di Indonesia jelasnya tuh hanya ikut menjaga perdamaian dunia. Ini tekanan ini nih yang makin besar tekanan ini. Itu yang saya ulang-ulang harus dicegah, itu jangan sampai clash kemudian terjadi kekerasan dan berdarah-darah. Dan kalau udah besar seperti ini dan akan makin besar, itu yang paling tidak diharapkan itu ketika kemudian rusuh. Dan ya puncaknya kalau terjadi clash itu ya korbannya banyak gitu kan, dan rugi semuanya, walaupun memang seringkali untuk sebuah perubahan itu proses di mana terjadinya benturan ya, kemudian juga perubahan yang drastis itu adalah pilihan gitu. Nah, jadi maksudnya ketika masyarakat makin besar, kemudian juga udah jutaan turun, itu saya kira di seluruh dunia nggak bisa ditahan itu. Karena ketika misalnya di Myanmar ada 50 juta penduduk, dia turun sampai 10 juta orang, itu nggak ada tentara yang sanggup. Karena keluarga tentara pun pasti ikut. Peluru juga nggak cukup, malahan kalau pelurunya meletus, itu militernya bisa habis juga itu di kita nggak tahu lah yang namanya masyarakat ya. Artinya belum tentu militernya semua akan tetap seperti itu gitu, karena ada nurani, ada banyak hal lah, dan itu udah sering terjadi ketika memang itu keinginannya rakyat di negara tersebut gitu. Walaupun kalau kita lihat ini makin membuktikan Singapura, misalnya Jepang dan Amerika Serikat, bisnisnya itu bisnis one on one lah ya, artinya B2B lah ya. Tetapi ada indikasi kalau kita lihat Cina, mungkin karena mirip-mirip budayanya ya, ataupun struktur di dalam negara, pemerintahan di dalam negaranya, maka jaringan militernya kelihatannya komunikasinya kuat, termasuk disampaikan juga Thailand gitu kan, jadi dekat sekali. Nah, sekarang tentu udah tanggal 16 ya, 18, betul 18. Hari ini betul 18, berarti udah 17 hari. Ketika 17 hari itu bukan padam tetapi makin nyala, maka 2 minggu mendatang ini sangat menentukan. Jadi ini gerakan rakyat itu biasanya nggak lama-lama juga gitu kan.
Kalau 1 bulan udah besar sekali itu biasanya sih udah nggak bisa ditahan gitu kan. Jadi saya kira langkahnya Bu Retno luar biasa, justru menjalin komunikasi, dan ketika menjalin komunikasi itu mudah-mudahan terjadi kesepakatan, artinya bukan kesepakatan dengan negara yang di luar, dengan di dalam, karena biasanya begini kedua pihak ketika militer ngambil alih begini, walaupun niatnya misalnya ingin mendisiplinkan demokrasi, tetapi di mata masyarakatnya karena pengalamannya sudah dari sejak 62 terjadi kudeta militer gitu kan, dan nggak balik-balik sampai 2010, maka trauma ini juga dalam gitu. Artinya dari 62 ke 2010 itu kan kurang lebih berapa? 50 tahun gitu kan. Jadi berat lah, dan ini sekarang rakyatnya sedang mengusahakan untuk berdaulat. Jadi saya kira bagus banget itu kalau Bu Retno kemudian dengan para menlu bisa ketemu menlu Myanmar juga, kemudian berdiskusi dan mulai terjadi komunikasi, sehingga nanti bukan berarti seperti yang dikhawatirkan sama junta pasti ada intervensi dari luar, karena kalau kita lihat juga Filipina, Thailand, dan Kamboja tuh bilang ini internal matter, urusannya dalam negeri Myanmar. Tapi Indonesia melihat ini makin hari makin besar, itu dikhawatirkan itu kalau bentrok itu nanti ngungsi lah, korban apa segala macam, malah repot seluruh kawasan. Maka supaya perdamaiannya ini terjadi, artinya ada kesepakatan yang belum kita tahu seperti apa gitu kan, tetapi tidak meletus konflik yang lebih besar. Nah, 2 minggu ini atau seminggu ke depan ini akan sangat menentukan apakah gerakan massanya ini akan makin besar gitu kan, multi aliens tuh di mana gitu kan, seperti ini. Karena ketika jutaan orang atau ribuan orang ini menyangkut logistik yang besar juga ini. Kemudian tokoh agama ketika misalnya kemarin turun juga, artinya ikut bersama masyarakat, itu pasti pengaruhnya besar. Apalagi dokter, insinyur, kemudian guru juga turun ke jalan gitu kan, karena belum terdengar seberapa besar kekuatan mahasiswanya karena memang represif. Tetapi kalau dilihat bahwa kalangan dewasanya mengharapkan terjadi perubahan gitu kan, ini artinya juga sebagai bagian dari kelompok-kelompok cerdas yang punya pengetahuan, dan ini juga mendukung perubahan ini. Dan juga disampaikan tadi ada yang dari dataran tinggi atau dari yang jauh-jauh juga datang. Kita doakan Myanmar menemukan jalan terbaiknya untuk bangsa mereka, dan semoga terbuka seluruh hatinya. Yang saya sampaikan di awal-awal sekarang sudah terjadi, isunya jelas bebaskan Aung San Suu Kyi, dan mudah-mudahan itu juga jadi kerucut isunya terus, kemudian juga sehingga normalkan situasi, militer kembali ke barak, kemudian proses demokrasi mudah-mudahan terjadi, dan tetapi tetap aman dan tidak ada sesuatu hal yang yang membuat konflik jadi melebar kemana-mana. Oleh karena itu mari kita doakan Bu Retno dalam menjalankan tugas negaranya. Semoga dengan kepiawaian beliau berdiplomasi dan berkawan dengan berbagai pihak di berbagai belahan dunia ini, beliau bisa mengemban amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di mana Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia. Saya doakan Bu Retno semoga berhasil. Begitu juga saya berharap bangsa Indonesia mendukung dan mendoakannya. Assalamualaikum.